Newsman Opinion. Aksi teror masih berlanjut. Kemarin sore markas besar Polri kemasukan seorang perempuan berkerudung yang membawa senjata api dan mengacung-acungkan ke petugas yang akhirnya ditembak mati oleh petugas. Apa komentar Anda atas aksi teror yang beruntutan ini dan apa yang harus dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? 633-9160. Semua kaget ya dengan kasus kemarin ini, seorang perempuan yang masih muda dan kemudian juga dirilis dia punya surat ya. Dari situ kita tahu bahwa sangat polos. Nah, kita cuma sayang keyakinannya yang salah. Nah, kalau mau basmi hal-hal begitu ya dari hulunya. Hulunya apa? Yang penceramah agama yang nggak benar itu harus diawasin, disertifikat lah. Yang jenis begini ya nggak boleh lah. Masa hasut seorang anak muda yang masih, jalannya masih jauh ya, masa depannya masih jauh, tapi habis begitu aja. Belum itu kita ngomong nggak terjadi korban lain ya, itu kan sangat nggak benar. Jadi mesti dari situ. Saya lihat di YouTube ya, kayaknya orang-orang yang kayak gini ini emang dicarinya khususnya wanita gitu loh. Jadi mereka itu kayak dapat dukungan emosional dari sosial media gitu ya. Sebenarnya bukan brainwash sih. Jadi kayak mereka itu kayak merasa dihargai gitu loh sama orang lain. Jadi diangkat-angkat gitu. Dia melihat temannya ada yang begitu, dia ikutan juga. Ya kan? Seakan-akan dibenarkan gitu loh. Jadi menurut saya sih harus dari tokoh agama ini segera menjelaskan. Kalau enggak nih semuanya pada ikut-ikutan juga ntar semua. Oke, makasih. Yang pasti memang kita lihat ini sekarang, dulu kita pikir nonton itu hanya di film atau bahkan di luar negeri, tapi kenyataan sekarang sudah di Indonesia. Dan ini saya rasa pemerintah harus tegas ya, Polri, TNI. Jadi kalau kita memang, kalau dari sisi human kok sampai dibunuh ya, perempuan lagi kan yang mati. Tapi kalau kita lihat resiko yang kita hadapi itu nggak ada pilihan lain memang. Nah, jangan sampai nanti bahas lagi masalah ini, HAM lagi diajukan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat mereka bunuh orang sembarangan, bom bunuh diri, itu nggak pernah dipermasalahin HAM-nya. Jadi kita lihat nanti siapa yang bersuara tentang HAM kalau dalam hal ini, itulah mereka pendukung-pendukung, termasuk juga para penyandang dana itu harus dicari siapa. Terima kasih. Kalau mencermati masalah kejadian kemarin, buat saya ya, saya melihatnya agak sedikit lucu juga kejadiannya ya. Kalau masuk ke sebuah markas, jangankan markas besar gitu ya, gedung kantor biasa aja ada pemeriksaan gitu. Nah ini kok bisa dia di dalam? Kalau menurut saya, kalau kita mencermati dengan baik, mestinya itu juga menjadi pertanyaan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti itu juga mestinya jadi pertanyaan publik gitu. Dari masalah terorisme itu harus diberantas habis, itu benar. Tidak boleh ada terorisme di kita. Tapi pangkalnya adalah masalah pemahaman satu, terus kemudian masalah keadilan. Tapi kejadian kemarin itu lucu. Kok bisa ada orang sipil bawa senjata api ya masuk ke markas? Kalau menurut saya, kalau misalnya orang yang memahami, mestinya kita tertawa bersama-sama barangkali. Menyampaikan kejadian kemarin itu kelihatannya ada keanehan. Jadi mohon Pak, petugas yang jaga keamanan itu yang masuk itu harus seleksi benar-benar di inilah, di laser lah kalau perlu ya. Terus yang mengajarkan kepada teroris itu bilang mati masuk surga itu sesat menyesatkan itu. Gurunya harus dipas. Saya baru ingat loh, tahu saya ya di Arab itu ya kan mereka agama negara Islam juga ya. Cuman mereka ada loh itu gereja sama yang Hindu juga ya, tempat ibadahnya loh. Mereka itu juga diperbolehkan gitu loh. Jadi menurut saya ini pemahamannya berbeda gitu loh antara yang kalau lihat dari surat wasiatnya, mereka itu melakukannya karena atas dasar agama gitu loh. Jadi saya bingung pemahamannya kok berbeda. Nah, mungkin dari yang lebih ahli, tokoh-tokoh agama gitu ya, mungkin bisa, dan pemerintah bisa bantu inilah, sebarkan, kan dia punya kemampuan gitu loh untuk memberitahukan ke semua orang gitu loh.
Oke, makasih. Saya lebih menyoroti bagaimana caranya itu petugas yang berwenang itu bisa masuk menginfiltrasi ke mentornya itu loh. Karena kalau kita cuma bermain mengatasi apa yang di lapangan ya nggak akan selesai gitu loh. Jadi kalau nggak sumbernya sendiri yang dimasukin kemudian dibongkar, jadi ini kan banyak jenisnya, tapi kalau itu saja bisa masuk benar-benar seolah-olah ya nyamar lah atau gimana caranya lah. Jadi seolah-olah jadi kadernya siapa itu mentor itu, suatu saat kan jaringannya pasti keungkap semua itu. Cuma apa kelihatannya masih belum bisa, mungkin pemerintah baru bisanya apa di lapangannya saja gitu loh. Tapi kalau bisa sampai ke dalam itu akan jauh lebih efektif hasilnya gitu. Karena kalau yang kayak gini kan ya kalau kemarin kita lihat juga ya amatiran lah, kalau kita bilang memang sengaja untuk pingin mati. Kalau itu nggak ada pertahanan diri, nggak ada apa gitu. Jadi saya lebih cenderung ke pencegahannya dengan masuk ke para mentornya mereka, yang motivatornya mereka itu yang berbahaya itu. Itu aja, terima kasih. Ya, jadi mentor ataupun yang memberikan petunjuk itu mencari orang-orang yang betul-betul secara kerohanian kurang, tingkat pemahaman ideologi tentang spiritualnya kurang, dalam dituntut dengan keadaan ekonomi yang serba lemah, itu bisa masuk diberikan petunjuk-petunjuk untuk bisa memberikan pencerahan buat dogma atau aliran yang dipelajarinya untuk melakukan sistem radikalisme, termasuk implikasi dengan agama yang sudut pandangnya sempit atau paradigmanya sempit. Jadi kesempatan itu bisa dijadikan pengantin untuk menghancur leburkan agama-agama ataupun sendi-sendi negara, termasuk Indonesia sendiri. Jadi itu pintar sekali mereka melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini yang perlu diblok ini. Mungkin pemerintah melalui Departemen Agama terus memberikan penyuluhan buat pendakwa baik di bidang baik di agama Muslim ya, maupun di Kristen, maupun di agama-agama lain, untuk bisa memberikan titik pencerahan, refreshing yang baik buat pengikut-pengikut agama untuk tidak terpancing ideologis yang betul-betul mengganggu kestabilan negara, termasuk generasi milenial, sehingga mereka bisa menampik semua bujukan-bujukan dari mentor-mentor yang tidak bertanggung jawab. Ya, semoga Densus bertindak cepat dan polisi angkat topi sudah bertindak tepat. Tapi yang lebih menakutkan adalah teror untuk lembaga keuangan non-bank, Pak, yang dimana Wahana Tata itu sampai saat ini sudah 1 tahun nggak beres-beres ngurusin asuransinya. Jadi memang ini pendidikan kerohanian ataupun spiritual ini memang perlu diberikan secara intensif ya buat anak-anak muda, generasi muda milenial, supaya mereka tidak mudah terpengaruh. Karena selama ini kan pada saat mereka ada kekeringan kerohanian atau spiritual, mereka kan pelariannya ke gadget ya, gadget yang seringkali tidak menanamkan nilai-nilai kerohanian secara mendalam. Jadi itu perlu adanya, kalau di pihak Muslim mungkin dakwah rohani, atau di Kristen atau pengajaran pemahaman Bible atau Alkitab itu kan, dan lain-lainnya itu kan penting sekali. Jadi pada saat benteng moral mereka itu cukup kuat, mereka tidak akan mudah untuk dijadikan pengantin oleh mentor-mentor yang tidak bertanggung jawab. Karena asumsi mereka kan kalau pengantin itu bisa diberikan dogma-dogma atau aliran-aliran yang menurut ajaran mereka radikal mereka itu baik, itu seperti mereka bisa membunuh orang yang dianggapnya kafir atau bertentangan dengan aliran mereka, itu mereka diapresiasi masuk surga. Nah, ini yang berbahaya sekali. Makanya ini harus terus diintensifkan, mungkin dari pemerintah pusat memberikan ke Departemen Agama, sehingga betul-betul menjadi nilai kerohanian, menjadi benteng yang kuat. Saya kira demikian. Kalau pendapat saya gini ya, kalau orang udah pola pikirnya begitu, mestinya di penjaranya itu dipisah. Penjara itu yang lama gitu, bila perlu seumur-umur di penjara, jangan dikeluarin. Karena kan namanya dia keyakinannya udah begitu, seperti itu kan Abu Bakar Basir itu, walaupun udah aki-aki ya, itu ideologinya nggak berubah, tetap begitu. Ya daripada di luar
berceramah yang nggak bagus, bikin resah, ya mungkin bagusnya itu dibikinin pesantren tapi yang seumur hidup gitu di tengah-tengah pulau apa di mana, jadi dipisah dengan penghuni lain. Makasih. Menurut pendapat saya salah satu cara adalah pendidikan di dalam keluarga itu memang harus baik ya, supaya anak itu berkembang dengan baik. Nah, masalahnya kasus case pendidikan ini kan memang jadi problem utama sampai saat ini. Belum lagi nanti kalau dia keluar dari rumah di pesantren segala macam, orang tuanya nggak mengamati dengan baik dan memperhatikan dengan baik, ya bisa begini hasilnya. Kemudian bagi mereka yang teroris tidak ditembak mati, nunggu ditahan, mestinya harus diberikan pendidikan untuk merubah apa yang dia percaya. Dan mungkin di pesantren-pesantren itu perlu diamati oleh yang bersangkutan atau yang pemerintah supaya pengajarnya itu jangan sampai meracuni anak-anak. Kira-kira begitu terima kasih. Kebetulan saya kan mantan jenderal kepolisi ya, dan terakhir juga saya tugasnya di Mabes Polri di Trunojoyo 3. Mabes Polri itu sebetulnya itu berbeda dengan markas polisi lain seperti Polsek atau Polres ya. Kalau di Mabes Polri yang markas utama kepolisian itu pengamanannya sebetulnya luar biasa aman atau ketat ya, di mana setiap ada tamu kalau baru masuk halaman atau di pos penjagaan depan dan pintu belakang itu selalu digeledah sebetulnya ya, baik untuk tamu laki-laki maupun untuk tamu perempuan, dan untuk tamu laki-laki tentu polisi laki-laki yang menggeledahnya, baik di tubuhnya ataupun bawa tas bawaannya atau bawa apapun yang dibawanya. Dan kalau untuk tamu perempuan itu poluan biasanya yang melakukannya. Jadi kejadian kemarin itu sangat-sangat aneh ya, apalagi pengamanannya tidak begitu ketat dan si pelaku membawa senjata sehingga tidak ketahuan, dan juga pelaku juga amatiran kelihatan. Karena apa? Karena kalau emang dia tidak amatir, dia kalau menembak harusnya dalam keadaan bersembunyi agar tidak terkena tembakan dari lawannya gitu. Jadi ini jelas terorisme abal-abal, dan kita tahu kan JAD ya, anggota JAD yang berafiliasi itu kan Islamnya ajaran Islam gadungan, mengaku jihad padahal ajaran jihad tidak begitu ya, itu lebih ke bunuh diri gitu ya, sehingga ini dilarang oleh agama Islam. Dan ini termasuk yang di Sulawesi kemarin bom tempat ibadah, dalam ajaran Islam tidak boleh mengebom tempat ibadah agama lain ya, itu berarti JAD ini kemungkinan agama Islam gadungan gitu ya, atau ya semacam sandiwara atau berbentuk terorisme bukan terorisme, atau yang kemungkinan di skenario gitu ya. Ya begini, saya setuju dengan Bapak pertama yang tadi berkomentar. Cuma itu tambah sedikit lagi bahwasanya seperti ada kesan di dramatisir begitu loh. Ya memang ketat banget loh. Saya kadang-kadang taksi nih, saya kantor penumpang aja ke situ bukan main, nggak gampang loh kantor penumpang ke situ loh. Ataupun jemput di situ nggak gampang loh gitu loh. Apalagi ini seperti jalan kaki, aduh, saya rasa itu mungkin maaf ya. Ya tanya juga, benar atau enggak itu. Terima kasih, gitu aja. Ya aneh lah, skenario lucu kita. Apalagi katanya polisi penjaganya ketat, itu kan pelayanan publik ya. Apalagi di sana katanya ketat, masa satu kayak gitu aja bisa lolos. Katanya udah ini, udah itu. Kita nggak aneh lagi lah. Ya dari Makassar, tiba-tiba comot sana, comot sini. Kita cuma pertanyakan kemana Bin, kejadian Makassar, comot sana comot sini tahu ya kan. Waktu terakhir Pak Wiranto kena juga kan kemana Bin, tugas mereka kan harus memata-matai ya kan, satu itu. Ini kemana ya, ngomong selalu bukan kepala binnya, mereka digaji oleh rakyat, lain waktu TNI yang megang. Sekarang aduh bingung, lemah semua sekarang ini. Makanya kita punya bin, punya ini, punya itu, tapi sampai kejadian lagi nggak tahu apalagi yang mau dilihatkan nanti ini. Tonton kelihatan semua ini dari Makassar, Mabes Polri, nggak usah bilang Mabes Polri lah, itu bukan polisi, itu udah bukan ini TNI lagi, dia udah semacam ASN juga lah, karena kan dia udah sipil juga. Jadi nggak perlu kita bilang Mabes lah, ya kantor polisi pusat ya kan bisa kayak gitu. Pertanyaan kita cuma satu, bin kita kemana? Itu saja, makasih. Menurut saya itu yang kedapatan teroris itu satu keluarga, keluarganya itu
di periksa KTP-nya ke bank, itu ada rekening yang ditransfer nggak, baik orang luar negeri atau dalam negeri. Itu rekening kalau misalnya ada masuk 5 miliar, 10 miliar, itu ditelusuri itu. Mungkin itulah provokatornya itu. Makasih. Ya, menurut saya namanya teroris, mereka harus bergerak dalam tanda petik di bawah tanah, underground. Jadi mereka tidak mau dikenal orang, mereka juga tidak bergaul, dan mereka merekrut pengikut juga akan dibikin tidak ada pergaulan, alias hanya tunduk kepada mereka. Makanya mereka diajarin bahwa menggunakan kartu kredit itu adalah riba dan lain-lain. Berpakaian pun harus beda dengan orang biasa. Nah, sekarang kalau menurut saya, kita harus negara Indonesia ini sudah cukup baik dalam mengatasi teroris, tapi teroris ini tetap berusaha akan mengembangkan diri. Oleh karena itu negara harus mensikat habis semua, mengusut semua tempat-tempat yang diduga membeberkan suatu hal-hal yang negatif mengenai negara, mengajarkan hal-hal yang salah mengenai agama, semua disikat habis. Inilah momentumnya saat ini. Terima kasih. Apa kata dunia? Markas teroris polisi dimasuki teroris kita juga. Apa kata dunia? Malu kita kalau dengar dunia beritanya kayak begini ya. Satu itu. Kedua, coba dalam pemberitaan juga yang jelas, jangan ada simpang siurnya. Jadi intinya itu, apa kata dunia, markas polisi dimasuki teroris, macam-macam senjata. Padahal kan senjata juga kan senjata, bukan senjata api kalau nggak salah ya. Satu itu. Kedua, kenapa mesti tembak mati? Lumpuhkan bisa, banyak itu kan markas polisi kadang-kadang. Tembak kakinya itu bisa, apalagi katanya wanita. Ya. Ketiga, bin kita kemana? Dari Makassar, comot sana comot sini dapat. Lagi muncul markas besar polisi dimasuki teroris, ya. Jadi kita pertanyakan lagi, bin kita kemana? Itu saja pertanyaannya. Apa kata dunia? Kalau dunia pendegarnya ini, kita sebagai negara masyarakat Indonesia malu juga. Ya, teroris akan membuat komunitas sendiri, mengucilkan diri seperti manusia bawah tanah. Nah, orang-orang atau anak muda yang direkrut akan dibuat kehidupannya sama, dikucilkan dari masyarakat luas, agar mereka merasa bahwa dunia ini tidak ada yang baik. Yang baik adalah atasan mereka, yaitu para pemimpin teroris. Nah, dengan mereka diajarkan bahwa jangan pakai kartu kredit, bla bla bla, pakaian harus begini, itu artinya mereka tanpa sadar dibuat mengucilkan diri sendiri dari masyarakat umum. Nah, orang-orang yang mengucilkan diri atau dalam tanda petik tidak sengaja dikucilkan, mindsetnya akan mengikuti perintah atasannya, yaitu para teroris. Nah, inilah yang harus dihindari. Jadi marilah kita Bapak Ibu, mari kita sadarkan semua keluarga kita, anak-anak, perhatikan anak-anak bahwa apakah pergaulan mereka sudah wajar, benar, dan di jalur yang benar. Dan kepada tim negara, polisi negara, sikat habis. Inilah kesempatan yang sangat baik untuk di semua gerakan teroris. Terima kasih. Masih jauh ya, karena harus didasari dengan pendidikan keluarga. Waktu mereka masih kecil-kecil, itu dididik harus bagaimana. Jadi nggak bisa ngantungin polisi apa-apa, itu nonsense. Harus dari pendidikan keluarga. Bagaimana anak bisa dididik? Ya orang tuanya, mereka yang belum nikah, yang hendak punya anak, ini harus dididik dulu. Jangan sampai ada watak-watak yang aneh-aneh. Kalau menurut saya sih, pandangan saya ini, teroris itu kan artinya udah sesuatu yang dia lakukan itu tanpa peduli melihat itu siapa yang kena dan di mana dan bagaimana hasilnya. Yang penting berhasil dia lakukan. Jadi artinya dia udah menentang negara, menentang agama, dan menentang juga keadilan atau hukum di masyarakat. Sehingga ini sesuatu yang harusnya diajak semua rakyat Indonesia untuk memberikan suatu informasi dan konfirmasi kepada aparat kalau ada sesuatu yang memang sudah merupakan gejala atau meragukan akan timbulnya suatu kerusuhan atau suatu aksi teroris. Sehingga
kepedulian masyarakat ini yang sekarang ini yang sangat diperlukan di dalam hal untuk menuntaskan atau mencegahnya. Disinilah kesadaran masyarakat di kita ini masih kurang sekali. Di situ diperlukan sekali. Nah, itu himbauan kita kepada aparat, kepada kepolisian, dan kepada gubernur dan wali kota semua harus digerakkan dalam unsur semuanya ini. Sehingga saya kira RT RW pun juga harus dilibatkan. Bagaimana mungkin mereka itu nggak tahu sama sekali permasalahan warganya di dalam kampungnya, di dalam desanya. Nah, itulah yang diperlukan sekarang saat ini untuk menegakkan suatu negara yang hukum yang jelas begitu. Oke. Salah satu upaya bagus juga tadi Bapak sebelumnya bicara ya. Tapi yang pasti kalau mereka sudah melakukan teror itu harus tegas pemerintah. Jadi nggak bisa main-main lagi ya. Di satu pihak pemerintah memang mengadakan deradikalisasi ya, boleh-boleh saja. Tapi pemerintah juga melalui semua instansi yang terkait sampai ke desa itu harus benar-benar didengungkan kalau sudah ada pengajaran-pengajaran yang ekstrim ya, mulai dari sekolah, dari tempat-tempat ibadah mungkin ya, itu udah langsung mesti dipanggil, dikasih warning, kalau begitu lagi langsung ambil tindakan. Jadi nggak bisa main-main lagi. Jadi seperti di negara Malaysia, di negara lain pula, ya itu udah nggak bisa main-main karena mereka memang otaknya sudah dicuci. Mereka sebenarnya pengecut, nggak berani hidup, jadi cuma bisanya nembak orang mati gitu. Makasih. Menunjukkan bahwa teroris semakin merajalela, semakin banyak, bahkan mereka mungkin akan semakin di masyarakat itu semakin banyak beredar atau sporadis gitu ya. Kalau menurut saya pihak polisi ya, keamanan sudah mulai banyak menempatkan personil-personilnya di tempat-tempat publik atau di tempat-tempat masyarakat seperti pasar gitu Bu ya, mall apa gimana ya, tempat-tempat bisnis. Polisi-polisi itu mungkin akan lebih baik kalau dia juga banyak yang berpakaian sipil atau preman gitu ya, karena ini untuk menghadapi gejala-gejala yang teroris yang mulai meresahkan di masyarakat. Jadi kalau semakin banyak personil kepolisian, tindakan yang akan diambil kepolisian akan lebih cepat. Terima kasih Mas FM. Ya, saya rasa kita harus refleksi lagi apa tindakan-tindakan atau akar-akar permasalahan hal ini. Jadi mungkin untuk semua agama, kalau ada pernyataan atau khotbah dari pemimpin agama yang mengarah ke kekerasan, yang mengarah ke fitnah, yang mengarah ke memancing emosi orang, itu harus ditangkapi dengan lebih serius dan kalau perlu ditangkap. Jadi akar-akar sumber-sumber dari pengajaran-pengajaran yang agak sesat dan agak menuju kekerasan tersebut sudah bisa diberantas dari awal. Karena banyak sekali pemuka-pemuka agama apapun itu juga mencoba mempengaruhi umatnya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar dan mengatasnamakan agama tersebut. Jadi saya rasa tindakannya harus dari awal dan dari sumber permasalahannya. Terima kasih. Saya melihat ya ini pelaku teroris yang bunuh diri dan lain-lain. Mungkin mereka itu sesungguhnya itu juga menjadi korban. Karena mereka yang melakukan tindakan bunuh diri ini itu dipakai atau dicuci otak, didoktrin sampai sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak bisa memisahkan. Akhirnya mereka menjadi alat yang dimanfaatin oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Seiring dengan waktu, mereka-mereka yang melakukan tindakan bunuh diri yang sudah didoktrin ini, mereka akan menjadi lone wolf. Karena mereka sudah dicuci otak. Jadi kejadian beberapa hari ini bisa juga ada agenda tertentu, sekaligus mereka mempunyai atau bertindak mengatasnamakan diri sendiri karena udah demikian dicuci otaknya. Nah, apa solusinya sekarang?
Nah, sekarang diperlukan, saya pikir ini ada hubungan dengan, walaupun nggak direct ya, keputusan Menteri SKB 3 Menteri yang mengenai penistaan agama itu sebenarnya undang-undang itu sangat ambigu. Di satu sisi sepertinya mendukung, tetapi di sisi lain undang-undang itu menghalangi orang untuk melakukan pembersihan atau tindakan untuk melaporkan adanya agama tertentu yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena tindakan yang mendoktrin orang itu bisa dikatakan penistaan agama. Jadi ini sangat sulit, Bu. Jadi dalam hal ini harus ada satu kondisi atau undang-undang yang sifatnya itu mendukung apabila ada pemuka agama, entah agama manapun, yang memberikan pengajaran yang sifatnya itu memicu tindakan kekerasan, itu harus ya mungkin dari tindakan pertama yang ringan sampai tindakan yang hukuman yang berat harus ditegakkan. Kalau enggak, kasihan mereka yang melakukan tindakan bunuh diri itu. Mereka terbentuk seiring dengan waktu, akhirnya mereka nggak sadar, mereka menjadi alat. Jadi kalau ini nggak pernah diatasi, maka persoalan ini nggak akan pernah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.